Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat AF. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah kisah permainan yang dapat memanggil hantu atau jin. Di mana kisah ini dari akun Facebook Eka Lutfi Nur Azizah, di mana dia membagikan kisah dari akun Twitter Wahyu Aryan TN_. Sebelum ceritanya dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung kami dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih juga kepada sahabat yang telah berbagi cerita horor di channel ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran segala urusan. Amin. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Bagi siapapun yang telah membaca atau mendengar cerita ini, jangan sekali-kali mencari tahu atau mencobanya di rumah atau dengan teman sepermainannya. Ini tidak lebih cerita dari seorang narasumber untuk bahan pembelajaran kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta 2019. Minggu pertama di bulan November. Bagi sebagian orang, Jakarta adalah salah satu kota impian dengan berbagai kemajuan teknologi di dalamnya. Tapi bagiku, Jakarta tak lebih adalah kota yang rumit, pengap, ditambah kemacetannya yang kian hari kian mengular, yang tak jarang membuatku terlambat tiba di sekolah. Gata, kamu terlambat lagi. Nggak bosen-bosen ya kamu dihukum tiap minggu karena terlambat, seru Pak Toto, salah seorang guru yang kerap menghukumku karena terlambat. Maaf Pak, macet di jalan Pak, jawabku. Jakarta dari zaman kamu belum lahir ya udah macet, kata. Semua orang juga tahu kalau Jakarta macet. Tapi banyak kok temanmu yang gak hobi terlambat seperti kamu, seru Pak Toto yang kesal karena melihatku sering terlambat. Push up kamu 50 kali, suruhnya. Gila, belum juga gue sarapan, malah dikasih sarapan push up kayak gini. Lemes-lemes dah badan gue, gerutuku. Hari itu adalah hari yang sangat menyebalkan bagiku. Sudah dihukum karena terlambat, ditambah uang sakuku ketinggalan di meja ruang tamu. Apes, apa ini hidup gue? Batinku kesal. Seharian di kelas hanya kuhabiskan bermalas-malasan karena tak ada tenaga. Hingga akhirnya, kring, bel kelas berbunyi. Tandanya pelajaran hari ini sudah selesai. Aku lalui. Lelah, kantuk, lapar, sedari tadi menghantui sekujur badan dan kedua mataku ini. Ingin rasa-rasanya, ingin lekas kembali ke rumah, lalu menyantap lezatnya masakan ibuku tercinta. Panas terik siang siap menyambut kedatanganku di luar kelas sana. Tapi belum juga 10 langkahku dari pintu kelas, aku melihat seorang melambaikan tangan sambil memanggilku dari depan salah satu kelas yang agak jauh dari kelasku. Ta. Ternyata temanku Anton yang memanggilku. Dia tampak berlari menghampiriku. Ta, mau kemana? Ayo ke lapangan, udah ditunggu yang lain. Hah? Ngapain? Hah? Lupa lu. Hari ini jadwal rapat rutin kita, pungkasnya. Oh iya ya, hampir aku lupa. Padahal aku baru mau balik ke rumah. Hehehe, jawabku sambil sedikit nyengir dan menahan lapar di perutku. Sempat aku lupa kalau hari ini ada rapat rutin yang mana sekolahku sedang mengadakan turnamen futsal antar SMA dan SMK se-DKI Jakarta pekan depan. Ya walaupun sekolahku swasta, tapi setidaknya sekolahku berani bersaing kalau soal prestasi dan inovasi kegiatan di dalamnya. Setibanya aku dan Anton di lapangan, ternyata banyak yang lebih dulu sampai di sana. Kami langsung duduk bersama dengan CE kami masing-masing dan kebetulan aku kebagian menjadi CE dokumentasi. Sial, kenapa mata gue berat banget sih? Ini lagi perut udah kayak orkes dangdut di tengah kampung, berisik banget dah, batinku sambil memaksa agar mataku tetap terjaga dan memaksa perutku agar bertahan sedikit lebih lama lagi.
Baiklah, rapat hari ini diakhiri. Teman-teman bisa pulang ke rumah masing-masing, ucap Heri, si ketua panitia turnamen. Tak membutuhkan waktu lama, aku terus melesat menuju rumah dengan motor kesayanganku. Bu, aku pulang, teriakku dari depan rumah. Aku yang sejak tadi menahan lapar di perutku langsung berjalan cepat ke ruang makan bagai seekor ular yang melihat mangsanya. Ibu tahu aja kesukaan gue, ucapku dalam hati saat melihat di atas meja ada ayam goreng dengan sambal terasi yang sangat menggoda nafsuku ini. Dengan cepat, aku lahap tanpa tersisa, memberi makan peliharaanku yang kian meronta-ronta di dalam perutku. Ah, kenyang sudah syukurku. Singkat cerita, minggu kedua bulan November. Aku kembali ke sekolah seperti biasa. Kali ini, aku berangkat lebih awal karena aku gak mau kedatanganku disambut lagi oleh Pak Toto di gerbang kampus. Dengan motor kesayanganku, aku melesat membelah jalanan Jakarta. Jakarta, kapan sih lo jadi nyaman buat gue tempatin? Udah macet, polusi banyak banget, bosan gue hidup di sini, ucapku dalam hati karena kesal tiap hari disuguhkan dengan macetnya kota Jakarta. Sesampainya di gerbang sekolah, tampak Pak Totok berdiri menyambut kedatangan siswa. Aku yang bawa motor langsung melesat melewatinya menuju parkiran motor. Terlihat Pak Totok berdiri memandangku. Tampaknya beliau heran melihatku datang lebih awal hari ini. Berbeda dengan hari-hari biasanya, hari ini aku ke sekolah dengan badan yang meyakinkan karena sebelumnya aku sudah sarapan dan pastinya sudah membawa lipatan uang dari ibuku tercinta. Di sekolah, seringkali aku melihat gadis-gadis sekolahku yang menggoda di lubuk hatiku untuk mengajaknya berkenalan. Tapi aku terus berdiri dan sadar kalau aku hanyalah seorang remaja apa adanya yang jauh dari kata tampan. Seringkali aku diam dan berdiri di depan kaca sambil memikirkan apakah aku layak dimiliki oleh seorang wanita. Ah, sudahlah, insecure sendiri gue mikirin hidup yang begini amat, batinku sambil menghela nafas. Sepulang sekolah, aku kumpul lagi dengan teman-teman. Kami mempersiapkan turnamen yang akan berlangsung besok. Besoknya saat turnamen berlangsung, dengan menenteng kamera, aku berlarian memotret seluruh momen turnamen. Bagai fotografer handal dan sesekali teman-temanku memintaku untuk memotretnya. Maklum, jiwa-jiwa anak muda yang mudah tergoda melihat kamera. Hehe. Singkat cerita, selepas turnamen, kami semua evaluasi dan bersih-bersih lapangan dari sisa-sisa turnamen di sekolah karena esok hari dipakai kegiatan belajar mengajar lagi. Maghrib hampir tiba, satu persatu dari kami pamit pulang ke rumah. Sedangkan aku dengan teman-temanku yang lain berjumlah 10 orang, laki-laki semua, bertahan di musola sekolah. Ada aku, Black, Cupang, Kecap, Gilang, Anton, Rama, Adit, Budi, dan Kolis. Selepas maghrib, kami semua hanya santai, melepas penat pasca kegiatan seharian. Kami mengobrol ngalur ngidul sesuka kami. Biasalah anak laki-laki kalau ngumpul, pasti yang dibahas gak jauh-jauh dari perempuan. Tapi hingga tiba-tiba Cupang memecah suasana asik kami menjadi tegang seketika tatkala ia mengajak kami bermain sebuah permainan yang menurut kami semua aneh bahkan tidak masuk akal. Kita main setan-setanan yuk, ajaknya. Hah? Maksud lo apaan, Pang? Jawab Gilang. Iya, setan-setanan. Kita manggil setan beneran buat kita tanya-tanya, jawabnya. Jangan ngadi-ngadi deh lu, Pang. Gue tahu lu paham gituan, tapi jangan aneh-aneh lah. Black ikut menyautnya. Emang caranya gimana, Pang? Lu jamin aman gak nih? Tanyaku yang malah penasaran dengan ajakannya. Ya elah lu, semua kayak gak ngerti gue aja. Udah tenang, serahin sama gue. Selama ada gue, semuanya aman dah, gue jamin, ujar Cupang dengan nada santainya. Singkat cerita, kami bersepuluh menuruti ajakan Cupang dengan dasar rasa penasaran yang dibuatnya. Walaupun beberapa di antara kami mengaku takut, tapi akhirnya mau juga karena bujukan yang lainnya. Ya udah, ayo keluar, ajak Kolis. Udah, di sini aja bisa kok, jawab Cupang. Serius lu, di dalam musola gini? Tanya Kolis dengan nada penuh penekanan.
Iya serius, udah sini kalian. Duduk melingkari gue. Deketan ya, jangan jauhan, ujar Cupang. Kami yang penasaran nurut aja sesuai dengan arahan Cupang. Lampu musola sengaja dimatikan, jadi yang tersisa hanyalah cahaya lampu dari arah luar, remang-remang, tiupan angin malam, dan kendaraan yang kadang-kadang lalu lalang menemani kami. Perlahan, Cupang mempersiapkan dirinya di tengah-tengah kami semua. Cupang duduk bersila dan terlihat mulai merapalkan sebuah ucapan yang sepertinya itu adalah mantra pemanggil setannya. Mulutnya terus komat-kamit dibarengi gerakan tangannya perlahan tapi pasti. Mataku tak lepas dari gerakan tangan dan mulutnya. Wah beneran nih si Cupang, kirain gue itu cuma bercanda doang, batin gue. Suasana semakin tegang dibuatnya. Angin malam semakin lama semakin terasa hingga masuk melalui pori-pori kulit, menambah ketegangan di dalam diri kami masing-masing. Dan terjadilah, Cupang mulai memperlihatkan perbedaan di dalam dirinya. Geraman keluar dari mulut Cupang. Semakin lama semakin gak jelas. Tak seorang pun dari kami berani mendekatinya, karena Cupang tak memberikan arahan kepada kami harus apa setelah ini. Bodohnya kami juga tak menanyakan ini semua tadi. Keringat mulai bercucuran tatkala Cupang semakin menggeram dan memperlihatkan perbedaannya. Aku lirik semua wajah teman-temanku, tidak ada yang berwajah tak tegang malam ini. Hingga suatu saat aku melihat Kecap memberanikan diri mendekati Cupang. Memang di antara kami, Kecaplah yang paling berani. Banyak orang di sekolah juga mengetahui jika Kecap ini punya nyali besar, apalagi kalau disuruh tawuran. Perlahan Kecap mendekati tubuh Cupang. "Assalamualaikum," ucap Kecap. Sosok tubuh Cupang hanya mengeram tanpa menjawab salam yang diberikan Kecap. Assalamualaikum, ucap Kecap lagi. Masih tidak ada jawaban, tapi suasana menjadi tambah menakutkan saat Cupang memutar kepalanya ke arah Kecap. Matanya melotot tajam dengan nafas yang terengah-engah. Di situasi ini, kami semua takut melihat raut muka Cupang yang sangat menakutkan, dan rasa-rasanya ingin aku lakukan adalah lari meninggalkan semua temanku di sini. Tapi, bagaimana jika ia mengejarku? Bagaimana jika ada apa-apa dengan temanku? Batinku bingung. Dengan matanya yang melotot tajam, sosok di tubuh Cupang terus menatap Kecap dan berpindah menatap kami satu persatu. "Assalamualaikum, Anda siapa?" Kecap memberanikan diri bertanya. "Aku pemimpin di sini. Aku yang berkuasa di sini. Kalian jangan berani-beraninya menginjak-injak daerah kekuasaanku di sini," ucap Cupang lirih dengan ucapan beratnya, jauh berbeda dengan Cupang di sehari-harinya. "Kami tidak ingin mengganggu bangsa kalian. Kami hanya ingin mengetahui keberadaanmu di sini," tanya Kecap lagi. Berani sekali Kecap ini. Apa iya dia sudah pernah menemui hal semacam ini sebelumnya? Tanyaku dalam hati karena heran melihat Kecap yang nampaknya sudah terbiasa menghadapi hal kayak gini. "Anda sudah berapa lama di sini?" tambah si Kecap. "Kalian tidak perlu tahu sudah berapa lama aku tinggal di sini." Jawab sosok yang ada di tubuh Cupang dengan suara berat dan sedikit tertawa menakutkan. "Aku sudah lama di sini. Semuanya yang tinggal di sini tunduk kepadaku," imbuhnya. "Kalau boleh tahu, Anda sudah pernah melakukan apa saja di sekolah sini? Soalnya beberapa orang yang pernah meninggal di sini meninggal misterius. Apakah ada kaitannya dengan Anda?" tanya Kecap. Tak hanya aku, yang lain juga heran melihat Kecap seperti sudah biasa dengan hal ini. Tapi tak seorang pun dari kami tahu menahu soal Kecap dan kaitannya dengan hal gaib. Cap, lu jangan main-main terus, takut gue nih," ucap Gilang dengan suara pelan di belakangnya. Kecap hanya menatap dengan gerakan tangannya yang menandakan, "Sudah, tenang aja. Mereka yang mati di sini, mereka adalah tumbalku," jawab sosok di tubuh Cupang.
dengan nada sedikit keras. Cupang mulai memperlihatkan perubahannya. Sosok yang ada di tubuh Cupang seperti akan memberontak. Sudah, kami sudah cukup. Anda sudah boleh keluar dari sini, ucap Kecap. Agak lama Kecap memaksanya hingga akhirnya sosok tersebut keluar dari tubuh Cupang, ditandai dengan teriakan yang keluar dari mulut Cupang. Nafas Cupang terdengar terengah-engah hingga terdengar ke telingaku. Pang, ini udah lu kan? Tanya Rama. Iya, ini gue, jawab Cupang. Tadi siapa, Pang? Setahu gue, dia yang memegang daerah sekolah kita ini. Gede banget dah bentuknya, ujarnya. Kalian tahu Slenderman? Badannya sangat tinggi, kurus, matanya memancarkan warna merah. Tuh, sekarang dia di situ. Sambil menunjuk pohon nangka yang tumbuh di pekarangan sekolah. Badan lu gimana sekarang, Bang? Tanyaku. Aman kok. Lanjut lagi yuk, seru nih, jawabnya. Gila nih anak, teman-temannya pada ketakutan, dianya santai-santai doang. Cap, lu kelihatannya gak asing sama ginian. Sebenarnya paham kan lu soal ginian? Tanya aku yang sejak dari tadi heran melihat Kecap. Hehe, gue pernah diajarin sama kakek dulu, jawab si Kecap sambil sedikit tertawa. Pantesan, seru yang lain. Dengan dasar tadi semua aman, aku dengan yang lain tidak menolak ajakan Cupang untuk melanjutkan lagi. Cap, gue pengen dong, gantian gue yang nanyain, ucap Adit yang tiba-tiba ingin berada di posisi Kecap. Serius lu, Dit? Tanya Kecap. Iya serius, jagain gue di belakang ya, kata Adit. Posisi Kecap sekarang digantikan Adit. Lalu Kecap kembali ke lingkaran kami dan duduk tepat di belakang Adit. Katanya untuk berjaga-jaga. Cupang terlihat mulai merapalkan mantranya lagi dan tangannya mulai digerakkan bagai seorang penari yang sedang pentas. Angin yang sejak tadi bisa kami rasakan kini berubah menjadi sangat panas dan pengap. Keringat bagaikan biji jagung terasa keluar membasahi dahiku saat kulihat yang lain ternyata sama. Kami bagai mandi keringat malam ini. Entah siapa lagi yang akan diundang. Kami yang duduk melingkar hanya bisa menunggu reaksi Cupang. Rasa takut dan penasaran campur jadi satu dalam hatiku. Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Darahku seperti mengalir semuanya hingga ke ubun-ubun. Suasana yang awalnya tenang tiba-tiba memuncak tegang ketika ada suara yang keluar dari mulut Cupang. Hihihi. Suara tawa keras melengking keluar dari mulut Cupang. Aku tak asing dengan suara ini, tapi semakin kudengarkan, semakin telingaku sakit. Kami yang mendengarkan berusaha menutup telinga kami rapat-rapat. Diamin, celetuk Black yang tak tahan mendengar tawanya. Perlahan, sosok di tubuh Cupang diam. Cupang yang biasanya tampil sok cool tiba-tiba berubah layaknya seorang perempuan yang asik membelai-belai rambut panjangnya. Kuntilanak nih, kuntilanak, seru si Kolis. Udah diem, samperin kapok lu, ancam si Gilang. Kuntilanak yang ada di tubuh Cupang sesekali tertawa lagi, namun dengan nada yang lebih pelan dan lebih bersahabat di telinga kami. Bulu kudukku berdiri tegak bagai seorang prajurit yang sedang berbaris tatkala mendengar suara tawanya. Permisi, siapa ini? Adit mulai membuka pertanyaan. Hihi. Sosok tersebut kembali tertawa yang suaranya menusuk hingga gendang telinga kami. Suaranya centil, tapi ngeri juga kalau didengar. Anda siapa? Jawab pertanyaanku. Di mana tinggalmu? Tanya Adit lagi. Anda sering iseng di sini? Tanya Adit. Karena dia ingat pernah ada siswa yang ketakutan karena katanya melihat kuntilanak di sekolah. Hihihi, aku sering menakut-nakuti siapapun yang ada di sini, jawab sosok tersebut di tubuh Cupang sambil membelai-belai rambut Cupang yang pendek itu. Udah Dit, suruh keluar aja Dit, sakit nih telinga gue, celetuk Black yang tak tahan mendengar suara tawanya. Bagi banyak orang, tawa adalah harapan yang disemogakan. Tapi jangan sekali-kali memiliki harapan untuk melihat dan mendengar tawa dari sosok kuntilanak.
Bukannya bahagia, malah lari terbirit-birit dahulu, pikirku setelah mendengar tawa kuntilanak. Dengan sedikit gerakan yang aku sendiri tak tahu, kuntilanak tersebut keluar dari tubuh Cupang. Air, pinta Cupang. Diberilah Cupang air dan diminumnya. Gila lu Pang, kayak habis lari keliling sekolah aja, banyak banget minum lu, ucap si Anton yang sejak tadi tak banyak bicara. Setelahnya, Cupang mengajak bermain sekali lagi. Timbul keraguan di hati kami antara mengiyakan atau menyudahi. Malam semakin larut, akan lebih menyeramkan pasti kalau dilanjutkan. Ayolah, aku ingin memanggil sosok makhluk yang ingin kutemui dari dulu saat kita wisata ke Jogja dan sekarang ngikutin kemari, ujar si Cupang. Hah? Ikut sampai sini? Serius? Tanya si Rama penasaran. Banyak di antara kami yang dibuat penasaran karena menurut pengakuan Cupang, ini adalah sosok yang mengikutinya sejak dari Jogja. Dengan sedikit menghela nafas, kami mengiyakan ajakannya. Capek juga ya main ginian, padahal duduk doang, ujar si Anton. Cupang hanya membalasnya dengan tawa. Seperti sebelumnya, Cupang bersiap dan memulai mantra dan gerakannya. Kalau aja ada audisi dukun cilik, masuk nih si Cupang, pikirku sambil sedikit tertawa. Cupang kembali memperlihatkan perbedaan dalam dirinya, menandakan kalau sudah ada sosok yang entah apa itu masuk ke dalam tubuhnya. Berbeda dari sebelumnya yang menakutkan, kini kami semua dibuat melongo melihat Cupang. Cupang terlihat bijaksana, duduk tegap dengan bersila. Sepertinya yang merasuki Cupang kali ini dulunya bukan orang biasa atau mungkin keturunan ningrat. Assalamualaikum, ucap Adit. Anda siapa, ibunya? Waalaikumsalam le, aku iki asali saka Jogja, yang artinya kurang lebih saya asalnya dari Jogja. Cupang berbicara bahasa Jawa dengan suara parau dan tubuhnya tegap. Bisa dinilai kalau yang merasuki Cupang adalah orang tua dan ia sangat berwibawa. Untungnya si Adit paham dengan bahasa Jawa karena banyak saudaranya dari Jawa. Mbah, kenapa bisa sampai di sini mbah? Tanya Adit lagi. Putuku iki nalika nang Jogja diancam bahaya. Aku nulungi lan ngeterke putuku iki tekan kene le, lan tekan saiki. Kurang lebih artinya seperti ini. Cucuku ini saat ada di Jogja diancam bahaya. Aku membantunya dan mengantarnya sampai di sini dan sampai sekarang. Begitulah jawab sosok yang ada di tubuh Cupang. Mbah, berapa usianya? Tanya si Adit. Aku urip wis suwi le, sadurunge londo-londo kae mecah belah keraton, aku wis urip nang donya iki. Artinya, aku hidup sudah lama nak. Sebelum penjajah memecah belah keraton, aku sudah ada di dunia ini, jawab si sosok tersebut yang membuat kami kaget. Rasa penasaranku memuncak tatkala mengetahui makhluk yang merasuki Cupang adalah orang yang hidup di zaman kolonial dulu. FYI, kalau di kelas, aku memang tertarik dengan mata pelajaran sejarah. Entah mengapa, aku tertarik jika ada guruku sedang mengulas tentang sejarah, terlebih sejarah di negeri ini. Dengan dasar itu, aku memberanikan diri bertanya pada sosok yang merasuki Cupang. Maaf mbah, kalau mbah hidup di zaman kolonial dan keraton dulu, apakah mbah mengenal Sultan Agung? Tanyaku tentang seorang raja terbesar dari kerajaan Mataram. Hahaha, kenapa le? Aku kenal. Biyen pernah perang bareng Sultan nalika Belanda nyerang kerajaan. Artinya, kenapa nak? Aku kenal. Dulu saya pernah perang bersama Sultan ketika Belanda menyerang kerajaan, jawabnya. Apa artinya, Dit? Tanyaku karena tak paham apa artinya. Saat Adit menjawab artinya, kami dibuat bingung melongo dengan jawabannya. Aku tak menyangka akan bertemu dengan salah seorang pejuang yang hidup beratus-ratus tahun yang lalu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi nak? Tanyanya dengan nada bijak bak seorang bangsawan. Sudah mbah, sudah cukup, jawab Adit. Ya wes, aku pamit.
Tumindak kang becik marang padha menungsane. Insyaallah kowe kabeh uga entuk balasan kang becik. Ya sudah, saya pamit. Bertindaklah yang baik dengan sesama manusia. Insya Allah kalian semua juga akan mendapat balasan yang baik. Begitulah nasihatnya kepada kami semua sebelum beliau pergi. Mbah pamit, assalamualaikum, ucapnya menutup kesunyian malam ini. Waalaikumsalam mbah, jawab kami semua. Cupang sadar dengan keadaan lemas. Nafasnya tersengal-sengal akibat energinya terkuras. Akibat sejak dari tadi badannya dijadikan sebagai wadah untuk bangsa-bangsa mereka yang tidak kasat mata. Setelah dari sini, kami pulang dengan rasa takut yang masih tersisa. Sejak kami semua berteman, baru kali ini Cupang mengajak kami melakukan hal-hal yang seperti tadi. Berminggu-minggu kemudian, kami sempat melakukannya lagi. Seperti biasa, Cupang sebagai mediatornya. Banyak sekali makhluk yang silih berganti masuk ke tubuhnya hanya untuk kami tanya-tanya. Karena saat itu kami duduk di bangku kelas 12, tak lama kemudian kami lulus, sehingga membuat kami jarang lagi berkumpul dan tidak pernah melakukan permainan itu lagi. Hal-hal gaib memang nyata adanya dan hidup berdampingan dengan kita manusia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang menjadi makhluk paling sempurna ciptaan Sang Pencipta harus saling menjaga tempat di mana kita tinggal. Karena sejatinya yang tinggal di sini tidak hanya manusia, tetapi banyak hal lagi ciptaannya. Akhir kata, terima kasih buat Mas Nagata yang ada di Jakarta yang membagikan kisahnya melalui akun saya. Demikianlah kisah dari Wahyu Aryan. Dan mengenai permainan memanggil hantu ini, kebetulan saya ada beberapa cerita serupa juga dan akan kami bagikan di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.